Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kesini tadi saya memasukkan sesuatu ke dalam saku saya. Ada yang berminat untuk makan sekarang? Ini buahnya menarik sekali, merah. Sepertinya manis. Bu Flora, Miss Flora, berminat di sini tapi dimakannya? Tidak. Anak-anak mau? Gimana ini, yang tua, yang muda tidak mau? Atau mau yang lebih besar? Saya tidak tahu, ke bawah tidak. Mau yang ini? Yang belakang ada yang berminat makan sekarang juga di tempat ini? Atau saya punya pilihan yang lain? Ya, ini mungkin terlalu merah. Ya, ini bukan kampanye. Ini saya hari ini terpaksa pakai celana yang banyak sakunya. Ada yang berminat ini? Ini segar sekali buah ini. Pak Adam, tapi dimakan di sini Pak, nggak boleh dibawa pulang. Anak-anak ada yang mau? Gratis. Dimakan di sini tapi. Tahu apa ini? Rasanya apa? Manis. Kalau yang ini tadi? Yang ini yang lebih kecil? Manis. Jadi kayak jualan sayuran saya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, rekan-rekan muda yang terkasih, kenapa tidak satu pun dari Anda mau? Karena ini kita tahu rasanya pedas. Dari mana Anda tahu bahwa ini pedas? Pernah mencicipinya? Tak ada satupun juga yang mau buah ini, karena kita tahu ini rasanya pahit. Dari mana kita tahu itu pahit? Kita pernah merasakannya, pernah mencobanya. Tidak usah dibuktikan, sekarang kita juga tetap yakin ini pahit. Saudara-saudari, ini adalah contoh apa yang namanya pengetahuan yang didasarkan pada panca indera. Pengetahuan yang paling mudah itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui panca indera kita. Ya, ini kita begitu melihat wujudnya, kita tahu ini cabai. Nanti kalau kita coba kita kecap dengan indera pengecap kita, dengan lidah kita, kita tahu bahwa itu rasanya pedas. Untuk membuktikannya cukup mudah. Kalau tidak percaya silahkan di sini. Kalau ada yang mencoba, ya. Itu yang namanya pengetahuan yang diperoleh dengan melalui panca indera kita. Banyak pengetahuan yang lain yang kita jumpai sehari-hari itu muncul dari panca indera kita. Mungkin itu adalah indera pendengaran kita. Kita mendengar suara seseorang berteriak-teriak, atau orang Sunda mengatakan gogorowokan, ya, bicara tapi keras-keras. Kita sudah tahu, oh itu si A, ya, karena kita mengenali dari suaranya. Dan banyak contoh lain pengetahuan yang kita dapatkan melalui indera seperti itu. Tapi hari ini pada pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, kita mendengarkan tentang pengetahuan yang berbeda.
bukan pengetahuan tentang indera, tetapi pengetahuan rohani, pengetahuan spiritual, dan itu yang dihadirkan melalui tokoh Simeon dan Hana. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengarkan tentang Simeon, seorang pria yang hidup dengan penuh kekudusan. Simeon menantikan kedatangan Mesias, dan Roh Kudus telah mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat dengan matanya sendiri Mesias yang datang. Itu adalah pengetahuan rohani Simeon. Dia mengetahui ia tidak akan mati kalau belum melihat dan bertemu dengan Mesias. Dan rupanya itu juga yang dialami oleh Hana, seorang nabi perempuan yang sehari-harinya menghabiskan hidupnya dengan doa, dengan pantang dan puasa di Bait Allah untuk menantikan sama Mesias. Dan kita mendengar bagaimana kedua orang ini dituntun oleh Roh Kudus pada hari yang sama saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba untuk membayangkan bagaimana situasi yang dialami oleh Simeon ini ketika dia bertemu dengan bayi Yesus. Dia yang sudah menantikan sekian lamanya kehadiran Sang Mesias, sekarang sampai pada saat di mana janji Allah itu terpenuhi bagi dirinya. Kita seringkali melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mencecap, mencium atau merasakan segala sesuatu, dan sebagai hasilnya kita mengetahui bahwa itu benar. Tetapi hari ini antara pengetahuan rohani yang dialami oleh Simeon dialami bersama-sama dengan pengetahuan indrawi. Dia melihat, dia menyentuh Yesus yang datang, dia menatangnya. Tetapi pertama-tama Simeon itu mengalami pengetahuan rohani atau pengetahuan spiritual. Saudara-saudari yang terkasih, jauh di dalam hati nuraninya, Simeon menyadari bimbingan Roh Kudus yang menunjukkan kepadanya bahwa ia akan melihat Mesias. Kita semua yang hadir di sini yang hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan yang tadi kita lakukan pada awal perayaan Ekaristi ini, kita berarak dalam parade cahaya, membawa terang, membawa lilin di tangan kita masing-masing. Itu saya membayangkan kalau tadi jalan dari Gua Maria prosesi lalu kita masuk gereja itu, kalau diambil dari atas pakai drone, ya sayangnya kita tidak punya drone ya. Nanti diambil dari atas, betapa indahnya ya arak-arakan cahaya itu. Saya melihat dari kejauhan saja ketika sudah sampai di sana, itu tidak putus sampai di Gua Maria. Cahaya itu mengingatkan kita akan cahaya ilahi yang juga ada di dalam diri kita masing-masing. Akan cahaya Tuhan yang menunjukkan jalan kepada kita dan memberikan pengetahuan rohani kepada kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Simeon dan Hana. Saudara-saudari yang terkasih, maka akan sangat membantu bagi kita untuk merenungkan tentang hidup kita. Sejauh mana kita cermat untuk melihat cahaya ilahi ini di dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menangkap tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan, terang yang diberikan di tengah-tengah situasi perjuangan hidup kita,
terang itu kadang-kadang sangat kecil. Tetapi terang yang bersinar di dalam kegelapan tetap akan kelihatan meskipun itu kecil. Persoalannya adalah di dalam hidup kita sehari-hari, kita ini lebih sering berurusan dengan pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pengalaman indrawi. Kita seringkali lebih mengandalkan pengetahuan yang didasarkan pada panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Coba saja begitu kita mendengar ada kasak kusuk tentang seseorang, nah langsung ya, hanya berdasarkan itu kita mengembangkan sendiri kasak kusuk itu, gosip itu. Itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada indera. Sekaligus kita diingatkan bahwa pengetahuan indrawi itu sebetulnya sangat terbatas, meskipun seringkali begitu mudah bagi kita untuk mengecek kebenarannya. Ya seperti tadi, kalau kita mau mengecek kebenaran ini pahit atau tidak, tinggal kita cecap saja. Maka melalui bacaan hari ini, melalui Simeon dan Hana yang menyambut Yesus yang dipersembahkan di bait Allah, kita diingatkan untuk tidak hanya sekedar mengandalkan pengenalan dan pengetahuan yang kita terima di dalam hidup kita berdasarkan indera kita. Mari kita lebih meneliti di dalam lubuk hati kita, di dalam jiwa kita yang terdalam, yang seringkali pengetahuan tentang Tuhan ini, pengetahuan rohani ini terabaikan karena kita lebih banyak berurusan dengan hal-hal yang mudah kita tangkap dengan panca indera kita. Dalam kenyataannya, pengetahuan rohani atau pengetahuan spiritual itu lebih stabil, lebih memberikan jaminan kepastian di dalam diri kita. Ketika kita melihat dan menangkap, menyadari, bukan hanya berdasarkan mata kita, bukan hanya sekedar berdasarkan telinga kita, menyadari Tuhan yang menyertai kita di dalam lubuk hati kita, itu akan mengubah bagaimana cara kita berperilaku. Daya ubah pengetahuan rohani itu lebih besar dibandingkan pengetahuan indrawi kita. Tetapi begitu sering kita lebih percaya kepada hal-hal yang tertangkap melalui indera kita. Maka hari ini kita diundang untuk lebih memperhatikan hal-hal, suara-suara lembut, cahaya-cahaya kecil yang mungkin ada di dalam lubuk hati kita, di mana suara Tuhan hadir di sana. Kita diajak untuk lebih peka mendengarkan itu, untuk lebih cermat melihat itu, bukan dengan mata kita, tetapi dengan hati kita. Di sanalah Tuhan berbicara, dan di sanalah juga kita akan menemukan tujuan utama dan makna dari hidup kita. Sebagaimana Simeon, ketika dia melihat dan menyaksikan dengan matanya sendiri, dia bersyukur kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hambamu ini berpulang. Damai sejahtera menyertaiku karena aku telah melihat terang, telah melihat Sang Mesias yang kau janjikan. Dan sampai pada titik itu kita bisa mengatakan Simeon itu telah mencapai puncak iman, pengalaman imannya dan puncak kehidupannya, sehingga ia menghadapi kematian bukan dengan kekhawatiran dan ketakutan. Justru itu yang didambakannya, karena sudah dinyatakan kepadanya bahwa sebelum ia meninggal ia melihat Sang Mesias. Begitu juga hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Hidup kita akan menjadi lebih punya tujuan yang lebih mendasar ketika kita
memiliki pengetahuan rohani yang lebih mendalam. Mari kita mohon rahmat supaya kita tak hanya sekedar mengandalkan pengetahuan indrawi kita, tetapi kita lebih mendengarkan apa yang diberikan Tuhan, cahaya yang disediakan Tuhan untuk menuntun kita supaya sampai kepadanya. Tuhan memberkati.